Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kesya Patanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep Active Directory. Active Directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user, komputer, dan beberapa objek yang ada di dalam suatu jaringan, di mana fungsi utama dari domain controller ini contohnya adalah untuk mengautentikasi, membutuhkan otoritas dari pengguna, dari user termasuk komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam suatu jaringan di dalam sebuah Windows domain. Bahkan bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu juga. Nah, contohnya kapan seorang karyawan bisa login ke sebuah komputer, kapan user bisa login, kapan bisa logout, batasan waktu loginnya kapan, apakah boleh login kapan aja, apakah si user tersebut masih berada di perusahaan atau di organisasi tersebut atau sudah tidak ada lagi. Ya, kita bisa tentukan dia masih bisa login atau tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian contohnya perangkat, kita bisa mengatur komputer atau periferal yang ada di dalam suatu organisasi. Contoh dalam suatu organisasi, di dalam suatu organisasi itu ada perangkat, ada laptop, ada desktop, ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan, misalnya user ini boleh login apa enggak, lalu user ini sudah tidak bisa login, terus user ini masih boleh login gitu ke dalam database server. Contoh database server misalnya, nah kemudian dia bisa menentukan yang namanya Active Directory itu, bisa menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Contohnya ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini bisa diakses, tapi database ini tidak bisa diakses. Yang ini sudah boleh diakses. Jadi dalam suatu organisasi misalnya ada lebih dari satu database server di mana Active Directory ini akan mengatur, oh ini database ini boleh diakses, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Nah, semacam itu. Oke, kita harus kenali ada beberapa istilah di sini. Ada ID adalah Active Directory. Kemudian IDDS, Active Directory Domain Service. Ini cuma singkatan aja ya, Active Directory yang sedang kita bahas ini. ADDS, Active Directory Domain Server. Jadi sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller, di mana itu akan salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah teritorial yang punya undang-undang, punya aturan, dan punya kebijakan, punya polusi. Jadi yang namanya dunia Microsoft Network ini cuma sebuah analogi di dalam dunia nyata saja. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa Active Directory itu memanage user, komputer, dan objek user dan komputer. Lalu objek, apa itu objek? Jadi saat kita bekerja dengan Active Directory, kita akan lebih banyak bekerja dengan objek. Objek adalah sebuah grup atribut yang memiliki source dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada yang disebut objek. Objek itu macam-macam ya, contohnya seperti yang ditulis di bawah ini. Ada organisasi unit, user, komputer, grup, konteks, share folder, dan share printer. Dan yang namanya objek itu punya
SID, security yang disebut dengan security identifier atau SID. Tujuannya adalah untuk supaya server itu bisa menentukan objek ini punya ID, objek ini boleh diakses atau enggak. SID itu ibaratnya kalau di manusia itu nomor KTP lah, nomor induk kependudukan, dan setiap orang itu nggak punya nomor kependudukan atau NIK yang sama di sebuah negara kecuali kalau terjadi manipulasi. Tapi ini kalau terlepas dari manipulasi, terlepas dari itu tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukan yang sama. Itu nggak mungkin, ibarat DNA atau sidik jari. Orang nggak punya sidik jari yang sama dan struktur DNA yang sama tiap manusia. Dan itu fungsinya SID adalah untuk memudahkan, untuk memanage kapan sebuah objek itu punya akses tertentu, bisa diakses kapan pun, punya akses dan sebagainya. Oke, objek itu seperti yang ada ditulis di bawah ini, contohnya OU atau Organizational Unit adalah sebuah objek yang bisa berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit itu bisa berisi user, account, komputer, dan grup. Dan yang namanya OU itu bisa dihubungkan ke grup policy. Grup policy itu apa? Grup policy itu sebuah aturan tertentu di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Oke, kemudian user. User itu adalah pengguna, kemudian komputer yaitu perangkat hardware, kemudian grup. Jadi grup ini adalah sebuah kelompok tertentu. Grup adalah kumpulan dari user. Jadi yang namanya contohnya sebuah perusahaan pasti punya grup, punya kelompok tertentu, misalnya di bagian finance, bagian sales, bagian technical. Nah, itu punya nama grup. Jadi yang namanya karyawan itu di dalam perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup, sebuah kelompok tertentu, sebuah distribution group. Dan ada dua objek yang namanya grup itu terbagi dua, ada security group dan distribution group. Security group adalah grup user akun yang digunakan untuk menyediakan akses ke semua resource yang ada. Sedangkan distribution group itu digunakan untuk email distribution list. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu fitur untuk berkomunikasi satu dengan yang lain antara user. Oke, kemudian ada konteks, ya alamat, yang namanya penduduk. Contohnya punya KTP, punya nomor induk kependudukan, dan pasti punya alamatnya. Itu namanya kontak. Contohnya seperti itu. Share folder. Share folder ini adalah sebuah folder yang bisa di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Jadi ada share folder itu adalah sebuah folder yang bisa diakses di server. Misalnya ini servernya ada macam-macam folder yang bisa diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share printer. Ya, ini printer yang bisa dipakai bareng-bareng. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi, dan printer ini bisa diakses bareng-bareng oleh semua karyawan yang ada, yaitu share printer. Oke, jadi ini namanya disebut dengan objek di dalam Active Directory, dan objek ini adalah beberapa macam organisasi, unit, user, komputer group yang bisa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage semua objek-objek yang ada. Oke, selanjutnya yaitu forage. Oke, yang dimaksud dengan forage adalah suatu kelompok domain. Satu forage berisi satu domain, contohnya seperti ini. Nah, ini di lingkaran ini seperti ini contohnya.
Oke, lingkaran yang saya buat ini. Oke, jadi ini yang disebut dengan forage. Nah, forage ini disebut dengan forage. Forage berisi domain yakni sukasuka.com. Yang ini domain utama, top level domainnya. Lalu ada namanya subdomain. Subdomainnya contohnya kayak sellers sukasuka.com. Ini sama finance sukasuka.com. Ini yang disebut dengan subdomain. Oke, tree domain, tree yang seperti segitiga ini, satu domain. Ini satu tree juga, satu domain atau satu subdomain, contohnya di bawah ini. Terus antar tree ini terhubung dengan yang namanya trust relationship seperti ini. Nah, di dalam domain tree ada yang namanya Active Directory. Active Directory ini sebuah service yang dijalankan di dalam satu forage, satu domain ini secara keseluruhan untuk diterapkan ke satu forage tersebut. Dan ini mengatur yang namanya user group dan objek. Oke, terus objek. Apa saja objek itu? Organisasional, unit, atau yang disebut dengan OU, lalu juga para user penggunanya, para grup-grupnya, grup dari user, kemudian komputer, perangkat-perangkatnya, baik server, database, server maupun klien komputer. Kemudian ada konteks, ya ini konteks ini ya kontaknya dari masing-masing user, kemudian set folder dan printer ini yang ada di dalam server printer ini bisa ada share folder atau ada perangkat printer lain yang misalnya yang terhubung di dalam satu domain ini yang bisa dipakai bersama-sama. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep Active Directory. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya, termasuk kita sudah rangkum nih dari pertemuan sebelumnya juga mengenai konsep domain tree forest dengan konsep Active Directory. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.